Kapiang, kelas A4, keperawatan semester 2 Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2114201148. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan cara menggunakan buku PPNI 3S, yaitu Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Baiklah teman-teman, bagi kalian yang tidak tahu atau bingung cara menggunakan tiga buku ini biasanya digunakan oleh mahasiswa keperawatan untuk membuat atau membantu dalam membuat asuhan keperawatan. Dan fungsi dari tiga buku ini tentu berbeda-beda ya teman-teman. Dan untuk standar diagnosis keperawatan Indonesia ini fungsinya untuk menegakkan diagnosa pada kasus yang dibuat atau dilakukan, dan standar luaran keperawatan Indonesia ini fungsinya untuk menentukan kriteria hasil pada kasus yang dilakukan, dan standar intervensi keperawatan Indonesia ini tentu fungsinya untuk menentukan intervensi atau perencanaan keperawatan pada kasus yang telah kita buat. Ya, baiklah teman-teman, sekarang kita masuk pada buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Dan dalam suatu proses asuhan keperawatan, tentu pastinya yang pertama dilakukan ialah pengkajian. Dan dalam pengkajian ini tentu kalian akan menemukan masalah-masalah yang muncul untuk diangkat dan menjadi diagnosis keperawatan. Misalnya kita cari pada kasus obesitas. Baiklah teman-teman, kita masuk pada kasus obesitas, dan pada halaman ini obesitas terdapat dalam halaman 77. Baiklah teman-teman, seperti yang kalian lihat, obesitas ini terdapat ada definisi, penyebab, dan gejala dan tanda mayor. Dan penyebab dari obesitas ini, pertama, kurang aktivitas fisik harian, kedua, kelebihan konsumsi gula, 3, gangguan kebiasaan makan, 4, gangguan persepsi makan, 5, kelebihan konsumsi alkohol, dan sebagainya. Dan gejala dan tanda mayor ini seperti yang kalian lihat, terdapat subjektif dan objektif, dan juga gejala dan tanda minor ada subjektif dan objektif. Dan kondisi klinis terkait juga ada ya teman-teman. Teman-teman, sekarang kita masuk pada buku yang kedua, yaitu Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Dan kita masuk, yang pertama dulu kita cari daftar tautan SDKI dan SLKI. Dan kita cari pada kasus obesitas. Dan obesitas ini terdapat dalam halaman 173. Ini ya teman-teman, seperti yang kalian lihat, dalam obesitas ini terdapat luaran utama yaitu berat badan, dan terdapat juga luaran tambahannya yaitu ada citra tubuh, perilaku menurunkan berat badan, status nutrisi, tingkat kepatuhan, dan tingkat pengetahuan. Dan
kita akan masuk dalam buku standar luaran keperawatan Indonesia, yaitu kita akan mencari bagian luaran utamanya, yaitu berat badan. Dan kita kembali pada halaman yang daftar isi luaran keperawatan ini, dan kita cari berat badan ini. Dan berat badan ini terdapat dalam halaman 17, dan kita buka ya teman-teman, halaman 17. Nah, ini berat badan ini terdapat ada definisi, ekspektasi, dan kriteria hasil. Dan ini kriteria hasil ini juga terdapat ada beberapa bagian, yaitu berat badan, tebal lipatan kulit, dan indeks massa tubuh. Dan di sini juga ada skala kriteria hasilnya. Oke teman-teman, kita masuk pada buku yang ketiga, yaitu Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Dan setelah menentukan kriteria hasil, selanjutnya kita buka buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Dan yang pertama kita buka daftar tautan STKI dan SIKI, dan kita cari yang pada kasus obesitas, terdapat dalam halaman 486. Ya, seperti yang kita lihat dalam buku ini terdapat dalam 486, tetapi yang di sini kita lihat terdapat dalam halaman 487. Dan dalam obesitas ini terdapat intervensi utamanya, yaitu edukasi berat badan efektif dan manajemen berat badan. Dan di sini juga terdapat ada intervensi pendukung, yaitu dukungan kelompok, edukasi diet, konseling nutrisi, limit setting, manajemen cairan, dan sebagainya ya teman-teman. Dan selanjutnya kita masuk dalam intervensi utamanya, dan kita ambil di bagian pertamanya ini, yaitu edukasi berat badan efektif. Dan kita kembali pada yang pertama, yaitu edukasi, dan di sini kita ambil dalam daftar intervensi keperawatan. Kita cari daftar edukasi berat badan efektif, dan di sini terdapat dalam halaman 52. Ya, di sini teman-teman, seperti yang kalian lihat, edukasi berat badan efektif ini juga terdiri ada beberapa bagian, yaitu definisi dan tindakan, juga edukasi. Dan tindakan ini ada observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Dan edukasinya ini juga terdapat jelaskan hubungan asupan makanan, latihan, dan peningkatan dan penurunan berat badan. Oke teman-teman, sekian penjelasan video tadi dari saya, dan mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar
Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar